Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir Ja'far bin Abdul Qadir Al-Haddar mengucapkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW berbahagia dengan menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah satu anjuran, dan itu anjuran daripada syariat. Sebagaimana kita diperintahkan bersyukur ketika kita mendapatkan anugerah berupa anak, maka kita wajib bersyukur. Lebih-lebih yang dilahirkan di atas bumi ini adalah juru penyelamat kita, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa manfaat kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada lain untuk menggugah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang pertama kali mengadakan acara maulid yaitu seorang raja yang bernama Raja Mudhaffar. Beliaulah penggagas pertama acara maulidan. Kenapa para sahabat tidak mengadakan acara maulidan? Karena mereka sudah paham dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah tahu betul bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak perlu lagi untuk mengadakan acara maulidan. Kemudian turun kepada tabi'in. Kenapa para tabi'in tidak mengadakan acara maulidan? Karena tabi'in murid para sahabat, masih hangat, masih faham dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, turun kepada tabi'in, disinilah para ulama ketakutan terhadap umat Nabi Muhammad, takut mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Karena saat itu media tidak ada untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW dengan media yang seperti saat ini, itu belum ada. Informasi tentang Nabi Muhammad sangat sulit. Maka dari itu para ulama punya inisiatif menggubah pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diadakan acara sayembara. Saat itu Raja Mudhaffar, ada salah satu ulama yang dipakai maulidnya oleh Raja Mudhaffar. Ini adalah inisiatif daripada ulama untuk memperkenalkan umat Nabi Muhammad terhadap nabinya, untuk merangsang rasa cinta, rasa iman kepada Nabi Muhammad SAW. Saya yakin kalau seandainya kita tidak ada acara maulidan, kita tidak akan kenal Nabi Muhammad SAW. Kita sulit untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Coba kita renungkan acara maulid seperti saat ini yang kita adakan, berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Coba kita ini berapa sih yang paham dengan bacaan maulid? Mungkin berapa persen? Dan di antara kita mungkin tidak paham bahasa Arab, tapi di situ digubah syair Nabi Muhammad, pujian kepada Nabi Muhammad, menceritakan Nabi Muhammad SAW, diiringi dengan terbangan dan yang lainnya. Walaupun kita tidak paham dengan artinya, tapi di situ disebutkan sholawat kepada Nabi Muhammad, disebutkan ciri-ciri sifat Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit daripada umat Nabi Muhammad terangsang cinta dan tambah iman, bahkan sampai ada yang menangis rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan perlu Anda ketahui, tidak ada satupun ulama yang melarang untuk acara maulidan. Bahkan ulamanya mereka yang anti maulidan pun, yaitu Ibnu Taimiyah, beliau mensetujui dan mengatakan bisa mendapatkan pahala. Di dalam fatwanya beliau mengatakan fata'dimul maulid wattikhaduhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'dimi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah beliau mengatakan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meluapkan kebahagiaan atas wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita adakan acara rutinitas tahunan seperti yang kita adakan saat ini. Apa kata beliau? Orang yang mengadakan seperti ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li husni qasdihi. Tujuannya baik. Apa itu? Mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu alhamdulillah kita dididik oleh para ulama kita cinta kepada Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad, dan berbahagia dengan wujudnya, lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana kita bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bahagia dengan kita. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Nabi Muhammad cinta kepada kita, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.